Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1 atau yang sering kita sebut dengan nama Cerita Emak. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Kematian Kita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Akhirnya Utik berinisiatif untuk mengajak Rista mencari kita ke asrama. Rista setuju dan mereka mulai berjalan menyusuri lorong demi lorong hingga tibalah di asrama. Entah kenapa Utik merasakan hawa yang berbeda dengan asrama itu, seperti tidak biasanya. Bahkan Rista sampai menyeletuk, "Aku juga pernah loh datang ke asrama ini untuk minjam bukunya kita, tapi kok hawa malam ini berasa kayak beda banget. Apalagi mendung ya, makanya dingin." Utik sontak menatap ke atas langit. Ternyata langit malam itu sangat-sangat mendung. Hampir tidak terlihat bintang dan bulan sama sekali. Utik pun menjawab, "Iya, kayaknya sebentar lagi hujan." Mereka langsung buru-buru masuk dan naik ke lantai 3 sambil teriak-teriak memanggil nama kita. Tapi mereka tidak ada sautan apa-apa dan Rista agak keheranan. Kalau Utik sih sudah tahu penyebabnya, kenapa kita tidak merespon. Rista sempat mengira kalau kita nggak ada di asrama, tapi Utik masih bersikeras agar Rista tetap mencari kita ke kamarnya. Ya udahlah, akhirnya mereka memutuskan ke kamar kita. Kan kamar kita letaknya pas di sebelah kamar mandi nomor 1 tuh. Lah, pas mereka melewati kamar mandi nomor 1, entah kenapa Rista merasa ada yang aneh. Harusnya kalau nggak ada orang, lampu kamar mandi nggak boleh dinyalakan, nanti kena marah. Rista langsung berpikir kalau kita pasti ada di dalam situ dan berniat menggoda kita. Pelan-pelan Rista menuju ke saklar lampu kamar mandi yang ada di depan tiap bilik. Lalu dia matikan lampunya. Begitu lampu mati, kita tidak mengeluarkan suara teriakan apa-apa. Justru itu kesannya aneh bagi Rista, karena temannya ini takut kegelapan. Harusnya kita teriak-teriak pas Rista matikan lampu. Merasa aneh, Rista kembali menyalakan lampu dan lanjut mengintip ke dalam kamar mandi. Awalnya baju Rista ditarik Utik, tapi Rista malah menggandeng Utik di sebelah kirinya untuk diajak sama-sama melihat ke dalam. Padahal Utik sudah tahu dan gak mau melihat. Pelan-pelan Rista buka pintu kamar mandi dan saat semua pintu sudah terbuka, Rista dan Utik langsung menjerit. Kala melihat tubuh kita sudah bersimbah darah, kondinya sudah acak-acakan dan darah sudah memenuhi baju kebaya sama sewek yang digunakan kita. Di situ Utik dan Rista tidak mau menyentuh tubuh kita sama sekali. Takutnya nanti salah paham. Dia langsung meraih sebuah telepon di lantai 3 untuk menghubungkan ke ruang aula demi memberitahu yang lain. Tapi di aula yang letaknya ada di belakang panggung berbunyi dan yang mengangkat telepon pada waktu itu adalah Bu Aminah. Jadi begini, setiap ruangan di sekolah ini memiliki satu telepon. Kalau di asrama itu setiap lantai ada satu telepon. Tapi kalau di sekolah hanya ada di ruang guru, UKS, aula, dan ruangan olahraga guna keadaan darurat. Terus di sebelahnya ada semacam kertas yang ditempel di mana itu tertulis semua nomor telepon yang ada di sekolah ini per ruangan. Kembali ke cerita. Rista langsung menjelaskan semuanya kepada Bu Aminah sambil menangis. Begitu juga dengan Utik. Sebenarnya kalau Utik sudah pengen nangis dari tadi, tapi dia tahan. Beruntung sekarang dia tidak perlu menahan tangisnya lagi. Bagaimanapun kita selalu baik sama Utik. Mereka juga tidak pernah ada masalah pribadi dan kita paham posisi Utik yang terlanjur berteman dengan Zia. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong memadati asrama sekolah. Pihak sekolah berhasil mencegah para walmur yang hadir agar tidak masuk.
Semua guru dan tim yayasan yang melihat kondisi kita sangat-sangat terpukul. Terlebih kita adalah murid andalan sekolah itu. Sambil menunggu polisi, para awak guru menunggu di luar kamar mandi dan tidak ada yang berani menyentuh kita sama sekali. Tidak lama kemudian tim polisi datang ke asrama dan mulai mengevakuasi jasad kita. Ternyata tengkorak kepala bagian belakang kita hancur. Kemungkinan kepalanya dibenturkan berkali-kali ke dinding kamar mandi. Terlihat juga keramik dinding dalam ada yang sampai retak. Karena terlalu fatal, akhirnya kita pun tewas. Selain itu, tusuk konde yang dipakai kita untuk menyanggul rambutnya juga terlihat tertancap di kepala belakangnya yang retak itu. Seperti ada seseorang yang menancapkannya di sana. Tusuk konde ini berbahan kuningan. Bawahnya itu tajam sekali dan ada ukiran bunga dengan panyet-panyet kecil di sekitarnya. Lalu di bagian tengah kelopak bunganya terdapat seperti hiasan permata imitasi yang awalnya berwarna putih sampai berubah merah, gegara terciprat darah dari kepala kita. Semua teman-teman kita menangis, beberapa guru juga menangis, dan pengurus-pengurus asrama sampai histeris karena kepergian kita. Acara malam itu terpaksa harus dibubarkan lebih awal tanpa sambutan apa-apa. Orang-orang satu persatu dimintai keterangan sama pihak polisi terkait alibi mereka. Tidak ada yang mencurigakan dari mereka, bahkan Uti pun lolos dari kecurigaan polisi. Polisi masih gencar mencari tersangka utama yang tega membunuh kita. Kita dimakamkan di area pemakaman khusus milik yayasan, berdampingan dengan makam pendiri yayasan sebelumnya yang sudah berpulang. Kita diberikan makam khusus karena tidak tahu juga kita harus dimakamkan di mana. Karena tidak ada yang tahu keluarga kita berada di mana. Setelah itu baju bekas yang dipakai kita di hari naasnya sudah dicuci bersih dan ditaruh di dalam sebuah lemari kaca di dalam keadaan terkunci. Lalu diletakkan di ruangan kesenian dan bertuliskan Memorial baju terakhir sang ketua OSIS, Anggita Kanyadewi. Seakan pertunjukan kita pada hari itu seperti sebuah firasat kalau kita benar-benar akan meninggal di hari yang sama. Kalian masih ingat kan dengan alur cerita pentas seninya? Ya, tapi wallahu alam juga sih ya. Fine. Alur ceritanya itu kita sendiri yang menulis. Seakan dia sudah memiliki firasat akan kematiannya sendiri. Selain sebagai bentuk penghormatan, juga sebagai bentuk rasa penyesalan sang pembunuh agar segera mengakui perbuatannya. Kata polisi yang mengusut kasus kita menyimpulkan kalau tersangkanya pasti orang-orang sekitar sekolah dan asrama yang tahu segala seluk-beluknya. Karena sama sekali tidak ada gerakan pembobolan atau lain-lain yang mengarah ke perbuatan orang luar. Pasti tersangkanya sudah hafal DNA mulai dari sekolah sampai asrama. Kalau bukan pihak guru, bisa jadi salah satu dari para murid. Entah kenapa semua langsung tertuju kepada satu nama, yaitu Zia. Berhubung minimnya bukti, membuat mereka tidak bisa menyudutkan Zia. Ia kalau benar, kalau salah, bisa-bisa mati konyol di tangan bapaknya. Semenjak itulah banyak siswa yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan setiap malam, khususnya yang dialami anak asrama. Setiap jam 10 malam ke atas, selalu terdengar suara seorang perempuan yang bernyanyi melewati lorong lantai 3 sambil bernyanyi. Lalu diakhiri dengan suara tangisan yang menyayat hati orang-orang yang mendengarnya. Kejadian itu terus terjadi berulang-ulang setiap malam di lantai 3. Meski sudah berubah generasi, kejadian itu masih terus terjadi. Makanya banyak anak-anak lantai 3 yang memilih mengurung diri di kamar masing-masing kalau sudah jam 9 malam. Tidak ada yang berani keluar sekalipun ke kamar mandi. Dulu kamar di lantai 3 masih full semua sebelum ada kejadian ini. Jadi dulu di salah satu kamar lorong sebelah kanan ada anak asrama kelas 2 yang tinggal di situ, namanya Lestari. Malam itu Lestari nggak bisa tidur. Kalau dihitung-hitung, itu malam ke-7 setelah kepergian kita. Karena gak bisa tidur, Lestari ini menyalakan radionya di dalam kamar. Saat itu belum ada HP. Hiburan anak-anak asrama kalau di kamar ya hanya radio.
Tiba-tiba pas lagi asik dengerin salah satu lagunya Dewa, tahu-tahu lagunya berubah jadi lagu Suwe Ora Jamu. Saat Lestari amati lagi, suara orang yang menyanyikan itu mirip sekali sama suara kita. Pas suasana hening, Lestari ini baru sadar kalau sumber suaranya bukan berasal dari radio miliknya, karena radionya saat itu tiba-tiba mati, sedangkan suara ini masih terus terdengar. Lestari bangun dari tidurnya dan menempelkan salah satu daun telinganya ke pintu. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas, seakan suaranya sedang bernyanyi melewati depan kamarnya. Waktu Lestari sedang asik mendengarkan suara itu, tahu-tahu ada orang yang berbisik dari luar pintu kamarnya pas, dan suara itu berkata, "Lestari, kamu belum tidur?" Tanpa berbibu, Lestari langsung melompat ke arah kasurnya dan mencoba agar bisa segera tidur. Sedangkan dia masih bisa mendengarkan dengan jelas suara tangisan dari luar kamarnya. Hingga keesokan paginya, saat sarapan bersama, Lestari mencoba menceritakan kejadian semalam yang terjadi kepadanya. Ternyata bukan hanya dia saja yang mengaku didatangi Cita. Karena cerita yang kedua pun sama, kali ini dialami sama Oni. Oni mengalami kejadian ini pas di malam pertama setelah pemakaman Gita. Sebenarnya sejak jam 8 malam, Oni sudah tertidur. Tapi pas jam tengah malam, sekitar jam 12 lewat 5 menit, Oni terbangun karena dia mendadak pengen buang air kecil. Pada waktu itu belum beredar rumor aneh-aneh, jadi Oni juga gak ada pikiran gimana-gimana. Dia buka pintu kamar dan segera berlari menuju kamar mandi. Kamar Oni letaknya paling pojok kanan, jadi kalau mau ke toilet harus melewati kamar Gita dan bilik kamar mandi tempat Gita dibunuh. Begitu kakinya melangkah pas di depan kamar Gita, samar-samar Oni mendengar ada seseorang yang nyanyi lagu Suwe Ora Jamu dari arah dalam kamar Gita. Suara itu milik seorang perempuan, dan saat dia amati suara itu seperti dia kenal. Berhubung Oni sudah kebelet, akhirnya dia langsung menuju bilik kamar mandi nomor 3 yang dekat sama tangga. Dia coba buka pintunya, ternyata terkunci. Terus dia beralih ke kamar mandi nomor 2, juga sama terkunci. Oni langsung mikir apa 2 toilet ini di dalamnya masih ada orangnya. Tapi kok pas dia teriak untuk suruh gantian, malah gak ada sautan apa-apa. Sedangkan dia melihat kamar mandi nomor 1 terbuka dan lampunya menyala. Lah, Oni sendiri posisinya udah gak kuat. Daripada terkencing-kencing, akhirnya dia masuk ke toilet nomor 1. Dia mulai menuju ke kloset. Saat itu semua toilet masih pakai WC jongkok, dan matanya menatap ke arah bak mandi di depannya. Dia melihat masih ada beberapa bercak darah Gita yang masih tertinggal di toilet tersebut. Takut sih sebenarnya. Makanya pas udah selesai, Oni langsung buru-buru cebok dan segera keluar. Saat Oni baru saja melangkah keluar dari kamar mandi nomor 1, entah kenapa suhu di luar tiba-tiba dingin sekali. Dinginnya itu bahkan sampai menusuk ke tulang-tulang. Oni akhirnya berjalan setengah berlari menuju kamarnya dan kembali tidur. Keesokan paginya saat dia hendak mandi, ternyata masih antri. Terus matanya melihat kalau kamar mandi nomor 1 di depan pintunya dipasang semacam kayu palang. Begitu juga dengan kamar Gita. Ada gembok yang melingkari palang tersebut. Jelas Oni kaget karena saat dia buang air kecil semalam itu, semua belum ada. Oni memutuskan tanya sama temannya yang sama-sama lagi antri mandi. Temannya ini bilang kalau palang itu sudah ada dari pertama kali polisi selesai olah TKP. Berarti palang itu sudah dipasang sejak kemarin siang, sebelum jasad Gita dimakamkan. Rasanya Oni tidak bisa berkata apa-apa, dan saat sarapan itulah semua anak asrama baru tahu kisah yang dialami Oni. Hebohlah satu asrama pada saat itu, tapi mereka semua sepakat kalau tidak akan menceritakan hal ini ke anak-anak yang ada di sekolah. Belum ada anak asrama yang langsung melihat wujud arwah Gita, tapi pernah ada orang tua anak asrama yang datang berkunjung dan tidak sengaja keluar rumah saat malam, di mana beliau mengaku bertemu dengan sosok perempuan rambutnya acak-acakan, memakai baju kebaya hijau berlumuran darah dan sewek coklat.
Saat sosok ini melewati beliau melihat ada semacam tusuk konde yang menancap di kepala belakangnya. Bukan menancap ke rambutnya, melainkan di tempurung kepalanya yang retak dan berdarah. Ibu ini langsung melihat ke arah kakinya. Ternyata kakinya tidak napak ke tanah. Langsung ibu ini masuk kembali ke anaknya dan besoknya beliau demam. Banyak yang percaya kalau sosok yang dilihat ibu ini adalah arwah kita. Pada saat itu masih belum terungkap siapa pembunuh kita. Kebetulan di kamar lantai 3 ada satu kamar kosong yang tersisa karena anak yang dulunya tinggal di kamar itu takut. Jadi dia putuskan untuk ngekos di luar sekolah. Gak tahu gimana tiba-tiba Uti minta pindah ke kamar itu. Mana kamarnya itu pas di depan kamar kita. Ya karena Uti bayar, jadi terserah dia mau tinggal di kamar yang mana. Suatu malam Uti ini sedang mengaji sendiri di kamarnya. Kini Uti sudah pindah ke kamar lantai 3. Enak-enak ngaji, Uti mendengar ada suara cewek yang manggil namanya dari luar pintu. Uti pelan-pelan menyandarkan badannya ke pintu kamar untuk memastikan apa yang didengarnya. Dia awalnya mendengar seorang cewek menangis dari arah luar. Terus cewek ini berkata ke Uti, "Kamu harusnya bilang kalau ini semua ulah Zia. Kenapa kamu malah melindungi dia? Apa mau selamanya kamu berteman dengan seorang pembunuh? Berarti kamu juga sama dengannya." Pembunuh. Di situ Uti sadar kalau yang berbicara dengannya dari balik pintu adalah kita. Suara kita yang menyebut Uti pembunuh masih bisa terus terdengar di telinganya. Seolah-olah suara kita bergema di dalam kamarnya dan menyebutnya seorang pembunuh. Uti gak kuat dan akhirnya dia pingsan. Keesokan paginya dia tersadar masih mengenakan mukenanya. Dia langsung buru-buru turun ke lantai 1 untuk bertemu dengan Budini. Setelah bertemu Budini, Uti langsung menceritakan semuanya. Semua kejadian sebenarnya tanpa ada yang dia potong. Bahkan kejadian semalam yang dia didatangi arwah kita juga dia ceritakan. Akhirnya Budini mengantar Uti ke kamarnya untuk bersiap-siap menghadap ke kepala sekolah. 2 minggu setelah kepergian kita, kasus kematiannya baru terbongkar. Setiap alurnya dia ceritakan secara detail. Pak Kepala Sekolah langsung menghubungi pihak kepolisian dan meminta mereka untuk datang. Lalu Pak Kepala Sekolah menyuruh salah satu guru untuk datang ke rumah Zia guna menjemput kedua orang tuanya, dan Zia dibawa juga ke ruang kepala sekolah beserta teman-temannya yang turut dalam pembunuhan kita. Zia yang namanya dipanggil awalnya geram. Begitu masuk ke ruang kepala sekolah, dia lebih kaget. Ternyata di situ sudah ada Uti. Artinya yang membongkar ini semua adalah Uti. Zia hampir menghajar Uti, tapi beruntung langsung dipegangi oleh guru-guru yang lain dan mereka duduk di tempat terpisah. Begitu polisi datang, tidak lama kemudian kedua orang tua Zia pun datang. Awalnya kelima anak ini mengelak dan malah menyudutkan Uti. Kepala sekolah yang tahu sifat asli Zia dan gengnya langsung membentak agar Zia diam. Terlihat ibu Zia yang mulai meneteskan air mata melihat perbuatan anaknya yang sampai tega membunuh anak orang. Setelah semua keterangan dirasa sudah jelas, Zia dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi dengan mobil polisi. Sedangkan Uti ditenangkan Budini ke asrama. Pak Kepala Sekolah juga bilang kalau perbuatan Zia dan keempat temannya itu sudah terlalu beresiko jika tidak segera ditindak. Sepertinya orang tua Zia juga sudah capek meladeni sikap Zia yang keras kepala dan berandal. Bapak Zia tiba-tiba ingin meminta foto anak yang dibunuh anaknya. Katanya 2 minggu yang lalu beliau sempat mimpi buruk. Katanya beliau bermimpi kalau Zia ini seperti marah-marah sambil membawa sebilah pedang panjang dan menghunuskan pedang tersebut ke arah seorang wanita. Saat dilihat wajahnya, malah hampir mirip Zia. Bapaknya akhirnya berpikir kalau kembaran Zia selama ini masih hidup, cuma hilang entah kemana. Berarti sebenarnya Zia ini memiliki kembaran perempuan dan itu kakaknya. Kalau Zia ini adiknya. Cuma saat usia Zia dan kembarannya baru setahun, hilang pas di depan rumah. Katanya dibawa sama sepasang suami istri. Hanya tersisa Zia di teras depan dan waktu itu sang ibu lagi ambil makan siang untuk mereka di dapur.
Semenjak itu mereka sudah nggak tahu lagi di mana kembaran Zia berada. Aku jamin, nanti kalian pasti kaget. Bapak Zia ingin melihat foto anak yang dibunuh Zia itu hanya untuk memastikan kalau firasatnya salah. Pas Pak Kepala Sekolah menyodorkan sebuah foto hitam putih ke arah orang tua Zia, tiba-tiba ibunya Zia menjerit. "Pak, ini Zia nggak salah lagi. Ini Zia, Pak. Lihat, tanda lahir di jidat kirinya." "Ibu ingat betul, Pak, sama tanda lahir ini. Bentuknya mirip, Pak. Nggak bedanya sama sekali," kata Ibu Zia sambil memegang foto berukuran 4x6, yang mana foto itu adalah sisa foto rapot mendiang kita. Pak Kepala Sekolah dan beberapa guru yang masih di ruangan itu kebingungan dengan ucapan ibunya Zia. Foto itu langsung diambil si bapak dan mulai mengamati. Bapak ini langsung berkata yang sama. "Ini anak saya Fauzia, Pak. Zia yang hilang. Sekarang mana anaknya, Pak?" Pak Kepala Sekolah mencoba menenangkan sejenak sebelum akhirnya menceritakan semuanya kalau anak yang ada di foto itu bernama Gita. Dan Gita inilah yang dibunuh Zia. Orang tua Zia langsung lemes tidak percaya. Sebenarnya orang tuanya tidak tahu perkembangan anaknya yang satunya seperti apa. Tapi begitu melihat foto itu, mereka seperti memiliki keyakinan kalau yang ada di foto itu adalah Zia, anak mereka yang hilang. Meski saat itu hilangnya baru 1 tahun, yang namanya ikatan batin orang tua dan anak tidak akan pernah bisa bohong. Apalagi seorang ibu dan anaknya pasti sangat-sangatlah kuat. Bagaimanapun ibunya Zia sendiri yang melahirkan anak kembarnya. Berhubung Pak Kepala Sekolah masih penasaran, akhirnya kedua orang tua itu mulai bercerita. Dulu mereka melahirkan sepasang anak kembar perempuan. Yang satu dinamakan Fauzia Marwa Santika dan satunya lagi diberi nama Fauza Marwa Antika. Sebenarnya yang hilang adalah Fauzia atau akrab disapa Zia, sedangkan yang Fauza atau akrab disapa Uza yang tertinggal di teras sendiri. Semenjak hilangnya Zia, sang istri terlihat murung dan tidak bersemangat sama sekali. Sampai akhirnya Bapak Zia berinisiatif mengganti nama Uza menjadi Zia, agar kesannya yang hilang itu Uza bukan Zia. Karena sang istri jauh lebih sayang dengan Zia. Kalau dilihat sejak kecil, sifat mereka sebenarnya sudah terlihat sangat kontras. Uza terkenal anaknya nakal dan haus perhatian. Sedangkan sejak kecil, Zia dikenal sebagai anak periang dan sering berbagi segalanya sama Uza. Padahal jatuhnya saat itu, kedua anak ini masih sama-sama berusia 1 tahun. Tapi Zia nampak bisa lebih mengemong adiknya yang manja. Dari kejadian tragedi hilangnya salah satu anak mereka itulah, Fauza menyandang gelar nama sang kakak yaitu Fauzia. Jadi yang selama ini dikenal dengan nama Fauzia sebenarnya memiliki nama asli Fauza. Keluarga sampai detik itu masih belum mendapat kejelasan perihal keberadaan Zia hingga mulai pasrah dan melupakan sosok Zia. Menganggap kalau Zia sudah pergi entah dibawa kemana. Bahkan mereka juga berpikir kalau Zia sudah tiada. Andai benar Gita adalah Zia, berarti sinkron. Karena ketua yayasan yang menjabat pada saat itu menemukan Gita sedang ngamen di jalan raya saat usianya masih 6 tahun bersama anak-anak yang lain. Melihat setiap harinya Gita disiksa dengan seorang ibu-ibu yang memperkerjakannya di jalan, membuat hati pemilik yayasan ini berniat membawa Gita. Awalnya tidak mendapat respon baik, tapi setelah diancam, akhirnya mereka mengalah dan menyerahkan Gita. Semenjak itu anak ini diberi nama Gita karena waktu ditanya namanya, anak ini tidak tahu. Lalu Gita ditaruh dan dibesarkan di panti asuhan, sampai akhirnya dia tumbuh jadi anak yang berprestasi dan mulai tinggal di asrama. Karena semua orang yayasan tahu, ibu yang mempekerjakan di jalan itu bukanlah ibu kandungnya. Pasti Gita adalah anak hasil curian, karena sudah kebaca waktu itu. Pihak asrama sempat menyebarkan berita tentang Gita di surat-surat kabar. Barangkali nanti orang tua kandungnya sedang mencarinya. Ternyata tidak ada kejelasan dan pihak asrama memutuskan untuk mengambil alih Gita. Sampai terjadinya tragedi 2 minggu yang lalu. Mendengar itu semakin sakit hati Pak Sutri ini. Mereka tidak menyangka kalau anaknya tega menghabisi kembarannya sendiri.
Makanya selama ini anak-anak di sekolahan selalu menyebut Gita dan Sia sebagai anak kembar. Ya memang mereka kembar. Saat diinterogasi di kantor polisi, Sia atau Usa diberitahu tentang kejadian sebenarnya. Sia kaget dan enggak percaya, apalagi pernyataan tersebut keluar dari mulut orang tuanya sendiri. Menyesal, sudah terlambat rasanya. Hanya perkara sepele, seorang anak SMA tega membunuh temannya yang tidak lain adalah kembarannya sendiri yang sudah lama menghilang karena dicuri orang. Semenjak itu pihak sekolah dan asrama akhirnya membuat satu peraturan baru khususnya di asrama. Kurang lebih seperti ini rincian aturannya. Anak asrama tidak boleh membawa anak sekolah masuk ke dalam asrama. Kalau sampai ada yang berani, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Setiap anak yang tinggal di asrama sebelum lewat jam 10 malam harus sudah berada di kamar masing-masing dan jangan lupa mengunci pintu kamar. Setiap hari anak yang tinggal di asrama harus menyediakan 2 ember besar, yang satu digunakan untuk buang air kecil dan satunya lagi diisi air bersih untuk cebok, lalu ditaruh di kamar masing-masing. Tujuannya kalau malam-malam kebelet buang air kecil tidak perlu keluar kamar. Anak-anak juga diusahakan sudah BAB saat hari masih terang, agar malamnya tidak perlu ke WC. Jangan berkata sompral, apalagi menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu ketika berada di lingkungan sekolah dan asrama, kalau tidak mau ketemu dengan arwah kita. Memang peraturannya agak absurd, tapi percayalah, itu sangat-sangat efektif khususnya untuk anak-anak yang tinggal di asrama. Sekarang kembali ke Cika dan kawan-kawannya. Selesai Irina menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di lingkungan asrama ini, tiba-tiba jam dinding Irina berbunyi, memberikan sebuah pertanda kalau sudah masuk tengah malam. Mereka bertuju langsung memasang posisi dan memutuskan untuk tidur ramai-ramai di kamar Irina. Begitu semua hendak terlelap, tiba-tiba dari arah lorong luar kamar terdengar suara perempuan yang bernyanyi. Dan diakhiri dengan suara tangisan yang disertai gebrakan pintu kamar Irina. Langsung 7 anak ini menutup mata dan saling bersembunyi di dalam selimut. Gak ada yang berani bersuara, tapi gak ada yang bisa tertidur lelap malam itu. Alhasil keesokan harinya sekitar jam 7 pagi setelah sarapan, baru mereka bisa tidur di kamar masing-masing. Konon katanya arwah kita masih terus mendiami lorong lantai 3 selama-lamanya. Kadang di hari-hari tertentu mbak-mbak pengurus asrama dan orang-orang yayasan naik ke lantai 3 untuk bersih-bersih 5 kamar yang sengaja dikosongkan. Kelima kamar ini deretannya itu dekat kamar mendiang kita. Tujuannya kenapa sengaja dikosongkan? Agar tidak terjadi kesurupan masa lagi. Dulu tahun 2008 pernah dibuka gara-gara banyak sekali siswa yang ingin tinggal di asrama tersebut. Malah banyak kejadian kesurupan massal di asrama, khususnya 4 anak yang tinggal di kamar yang dekat dengan kamar kita. Hani bersaksi, dia pernah melihat saat ketua yayasan yang sekarang membuka kamar kita untuk dibersihkan. Semuanya masih tersusun rapi, seperti terakhir ditinggalkan kita. Kalau untuk kamar mandi yang bilik 1, sepertinya tidak akan pernah dibersihkan. Anak-anak lantai 3 paling sering menggunakan bilik 3, gak ada yang berani masuk bilik 2, apalagi jebol palang bilik 1. Kalau menurut cerita dari Budini, Sia sudah dikeluarkan dari penjara tahun 2011 kemarin dan pindah entah kemana bersama ibunya karena sang bapak sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Utik semenjak melaporkan kejadian itu, dia memilih ngekos dan meninggalkan asrama sampai dia lulus. Sia dan ketiga temannya yang melakukan kekerasan kepada kita langsung dikeluarkan bersamaan di hari saat mereka ditangkap. Sedangkan Uti dan Ririn yang berjaga di luar masih diperbolehkan sekolah sampai lulus. Tapi ya gitu, mereka berdua mendapat bulian dari anak-anak satu sekolahan. Cerita ini Cika dapatkan tidak hanya dari satu sumber, melainkan banyak sumber sesuai apa yang disampaikan Irina. Jadi sumbernya campur-campur, ada yang dari pihak asrama dan beberapa pihak guru sekolahnya.
Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.